Puasa ini kata Rasulullah SAW, sum minal hurum watruk. Puasalah kamu, bersabarlah kamu dengan cara bagaimana meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kamu bernilai puasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kayak yang paling penting adalah bukan soal puasa nahan lapar, nahan haus. Tapi bagaimana kita menahan diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jangan puasa sama puasa, ngomongin orang jalan terus. Puasa sama puasa, caci maki orang jalan terus. Bukan itu tujuan kita berpuasa. Puasa ini adalah untuk melatih kita sabar. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah keutamaan orang yang bersabar. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. Mereka, para nabi dan rasul sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka didustakan oleh kaumnya. Tetapi kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka bersabar. Jadi sabar ini adalah ciri para nabi dan rasul. Akhlaknya para aulia, akhlaknya para salihin, orang-orang saleh senantiasa bersabar, menahan diri, menahan emosi, menahan hawa nafsu, menahan angkara murka. Bersabar kita untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dalam arti ketaatan kepada Allah, maka akan berbuah manis. Allah Ta'ala mengatakan orang-orang yang bersabar itu nanti akan disempurnakan pahalanya pada hari perhitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala taufiqih, wasyukru lahu ala ihsanihi wa amtinanih, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ahibbati fillah, Ittaqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Raya Al-Ittihad yang insyaallah kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Di malam Ramadan yang kelima ini, saya dengan izin Allah diberikan tugas untuk menyampaikan materi kuliah singkat tentang pentingnya kita membina kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan-cobaan kehidupan. Ramadan, kata Nabi SAW, itu disebut sebagai syahrus sabri. Ada perintah dari Nabi SAW kepada seorang sahabat. Sahabat ini tadinya badannya kekar, sehat, gagah. Tapi setelah berlalu beberapa tahun, entah dia hijrah atau dia pergi mencari nafkah penghidupan di tempat lain, beberapa tahun kemudian dia datang kembali bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan dia tidak dikenali lagi oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena badannya sudah kurus, ceking, bau, dekil. Ditanya oleh Nabi, kenapa kamu seperti ini? Saya banyak puasa. Jadi mengambing hitamkan puasa ini. Bagaimana kamu berpuasa? Saya puasa tiap hari ya Rasulullah. Kuat kamu? Kuat. Kata Nabi SAW, inilah keluar dari lisan beliau yang mulia SAW, sum syahras sabri Ramadan wa yauman ba'dahu. Puasalah kamu pada bulan kesabaran, yaitu Ramadan. Nah, ini baru puasa sebulan penuh nih. Puasa ente sebulan penuh di bulan kesabaran, yaitu Ramadan. Dan cukup nambah 1 hari di bulan yang lainnya, yaitu puasa yang kita kenal sekarang, puasa Ayyamul Bid. Masih kuat ya Rasul? Sum syahra sabri Ramadan wa yaumaini ba'dahu.
Puasalah kamu bulan kesabaran yaitu bulan Ramadan dan 2 hari tambah di luar bulan Ramadan. Dapat tuh malam 13, 14. Masih kuat ya Rasulullah, tambahin. Sum syahra sabri Ramadan wa thalathata ayyamin ba'dahu. Puasalah kamu pada bulan kesabaran dan cukup kamu puasa tambahan 3 hari di bulan yang lain selain Ramadan. Itu pesan Nabi SAW. Masih kuat? Enggak. Kata Nabi, bukan begitu. Puasa bukan main kuat-kuatan. Tapi puasa ini kata Rasulullah SAW, sum minal hurum watruk. Puasalah kamu, bersabarlah kamu dengan cara bagaimana meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kamu bernilai puasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah bukan soal puasa nahan lapar, nahan haus. Tapi bagaimana kita menahan diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jangan puasa sama puasa ngomongin orang jalan terus. Puasa sama puasa caci maki orang jalan terus. Puasa sama puasa tapi korupsi jalan terus. Puasa tetap puasa tapi ngemplang pajak, Pak. Nauzubillah min dzalik. Flexing lagi. Nauzubillah. Mamer-mamerkan kekayaan buat apa? Bukan itu tujuan kita berpuasa. Puasa ini adalah untuk melatih kita sabar. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah keutamaan orang yang bersabar. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. Ya, mereka para nabi dan rasul sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka didustakan oleh kaumnya. Tetapi kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka bersabar. Jadi sabar ini adalah ciri para nabi dan rasul. Akhlaknya para aulia, akhlaknya para salihin, orang-orang saleh senantiasa bersabar. Menahan diri, menahan emosi, menahan hawa nafsu, menahan angkara murka. Mbok ya kalau musuhin Islam itu ya minimal jangan di bulan Ramadan lah ya. Ya, ente nggak suka sama Islam ya bolehlah, terserah lu di bulan di luar Ramadan gitu. Tapi mbok ya di bulan Ramadan jaga-jaga diri lah. Jaga lisan, jaga perbuatan, jaga keputusan, jaga tanda tangan. Jangan bikin tanda tangan yang bikin ribut orang umat Islam di Indonesia ini. Buka puasa lah dilarang. Ya. Sabar, ada waktunya. Maka di dalam Al-Quran ada kisah tentang Nabi Yakub, orang yang paling penyabar. Ya. Anaknya bandel, sabar. Ya. Sabar bukan berarti diam, bukan berarti dia tidak bergerak, bukan berarti dia tidak menasehati anak. Tapi karena saking bandelnya anak-anaknya, sampai mereka mencelakakan, menjerumuskan saudaranya yaitu Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub ini sampai gak bisa berbuat apa-apa. Udah banyak sekali nasihat gak bisa masuk ke dalam hati mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam? Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Bersabar. Ngadepin anak bandel sabar. Ngadepin istri suka morotin harta sabar ya. Ngadepin tetangga jahat sabar. Ngadepin pimpinan atasan jahat sabar. Kalau saya sih nggak takut sama setan yang makhluk halus itu, nggak takut saya. Saya lebih takut sama teman yang jahat hatinya. Saya lebih takut sama pimpinan atasan yang jahat hatinya. Saya lebih takut sama penguasa yang jahat hatinya. Kenapa? Karena dia bisa mencelakakan rakyat, bisa mencelakakan kita semua dengan keputusan-keputusan. Kalau setan dia nggak bakal ganggu kita, fisik kita nggak bakal diganggu. Yang diserang oleh setan itu apa? Hati. Hati kita yang diserang. Supaya apa? Sholat ria, sholat tidak ikhlas, puasa sambil pamer barang mewah. Ya. Itu yang diserang oleh setan itu hati, bukan fisik kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam Al-Quran diceritakan begitu banyak keutamaan kemuliaan orang-orang yang bersabar ini. Fasabrun jamil 2 kali, ayat 18 di surat Yusuf, juga di ayat 83 surat Yusuf itu diulang.
Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Bersabar itu adalah indah. Dan kalau kita bersabar dalam menghadapi segala macam ujian-ujian kehidupan, bersabar kita menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, bersabar kita untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dalam arti ketaatan kepada Allah, maka akan berbuah manis. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala mengatakan orang-orang yang bersabar itu nanti akan disempurnakan pahalanya, ya, pada hari perhitungan. Makanya pahala puasa ini besar. Pahala puasa ini khusus disediakan oleh Allah, yaitu surga Ar-Rayyan. Subhanallah, ya, surga Ar-Rayyan. Kita dapat surga yang khusus, dipanggil oleh Allah dari surga Ar-Rayyan buat orang-orang yang berpuasa, buat orang-orang yang bersabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, bersabar dia dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan bersabar menghadapi segala macam ujian tantangan dalam kehidupan kita ini. Maka rahasia kemenangan di dalam Al-Quran itu disebutkan dua. Intasbiru wa tattaqu. Ada 3 ayat tuh dalam surat Al-Imran, 120, 125, 186. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Umat Islam di Badar nggak punya kekuatan secara logistik, secara persenjataan, persiapan militernya kecil dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa yang mendapatkan mereka? Mendapatkan kemuliaan dari Allah, kemenangan, fathan mubin, kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? 2 kata kuncinya, yaitu bersabar dan bertakwa kepada Allah. Maka Allah bantu mereka. Allah kasih, yang kurang logistik Allah kasih logistik, Allah sempurnakan. Yang kurang jumlahnya Allah genapi jumlahnya, ya. Yang kurang ini itu dalam kehidupan, kalau kita menghadapi ujian-ujian, kalau kita bersabar dan bertakwa kepada Allah, yakinlah bahwa Allah pasti akan menolong kita. Ini rumus di dalam Al-Quran. Bala in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, makanya takwa ini kan tujuan puasa, ya. Tujuan berpuasa apa? La'allakum tattaqun. Sementara bulan puasa itu disebut oleh Nabi Syahrus Sabri. Bahkan sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat 153 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bagaimana? Sabar dan sholat. Apa yang ditafsirkan dari sabar? Puasa. Kalau kamu ingin hajatmu dipenuhi oleh Allah, permintaan kita dikabulkan oleh Allah, banyakin puasa dan sholat. Minta tolonglah kamu semua kepada Allah dengan puasa dan salat. Ista'inu bis sabri was salah. Ini rahasia kunci kemenangan. Dalam sejarah pun begitu. Bukan hanya di perang Badar, bukan hanya di perang Khandaq, bukan hanya di perang pembebasan kota Makkah. Semua harus diisi dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah. Sebab apa? Kalau ketakwaan saja, ya, tapi tidak sabar kita, nah ini yang menyebabkan kita suka sembrono. Kita punya tujuan target mulia tapi nggak sabar. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Oh nggak apa-apa kok, tujuan kita kan dapat ridha Allah. Ya nggak apa-apalah curang-curang dikit. Ya, tujuan kita kan ingin memenangkan Islam, ya, memenangkan agenda umat Islam. Nggak apa-apalah. Nanti kalau pemilu kita suap tuh rakyat. Nggak boleh. Itu kebiasaan orang kafir, jangan ditiru. Itu kebiasaan orang fasik, jangan ditiru. Kalau orang Islam berjuang dia dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial, budaya, dia harus menempuh cara-cara yang halal, meskipun dirasa lama, panjang memang waktunya perjuangannya, tidak langsung menang.
Tapi ketika kita mendapatkan kemenangan itu dari Allah, lain Pak suasananya. Keberkahan dari Allah itu luar biasa. Ketimbang kita menghalalkan segala cara, tujuannya katanya ingin memenangkan Islam tapi caranya salah. Itu bukan dapat rahmat dari Allah, malah dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kunci adalah takwa dan sabar. Maka itu Nabi Yusuf di dalam surah itu disebutkan keistimewaan beliau itu apa? Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kenapa? Yusuf itu berhasil menjadi orang hebat. Dia bukan siapa-siapa. Betul, dia anak seorang nabi dan seorang rasul. Tapi setelah itu dia dipisahkan dari orang tuanya. Ya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Belum lahir pun sudah jadi anak yatim. Usia 6 tahun sudah yatim piatu. 10 tahun kakeknya meninggal. Tidak ada yang mendidik beliau, tidak ada yang mengasuh beliau kecuali pamannya. Sama dengan Yusuf alaihissalam. Masih kecil dia sudah dibuang ke sumur. Dia mendapatkan pendidikan di istana, diangkat dari sumur ke istana. Dari istana ketika dia sudah menjadi pemuda dewasa, dia mendapatkan fitnah, ingin menggoda, merayu, bahkan memperkosa istri tuannya. Maka dari istana dia turun ke mana? Penjara. Di penjara dia taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penjara dia ibadah. Di penjara dia menerima keputusan itu dengan penuh kesabaran. Yusuf tandanya adalah mayyattaqi wa yasbir. Dia bertakwa kepada Allah, menahan godaan-godaan hawa nafsunya. Godaan hawa nafsu apa? Ketika mendapatkan bujuk rayu perempuan, godaan tahta jabatan, juga beliau tidak silau dengan jabatan. Kalau bukan karena takwil mimpi, dia nggak pernah minta-minta jabatan. Ini akhlak seorang pemimpin. Dia lahir dari bawah, tumbuh dari bawah dengan ketakwaan dan kesabaran. Kemudian Allah muliakan dia, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Coba lihat penghujung ayat ini, ayat 100 nih, buka surat Yusuf. Sesungguhnya Tuhanku sangat lembut dengan semua apa yang dikehendakinya. Takdir Allah nggak ada yang salah. Takdir Allah nggak ada yang jahat buat kita, nggak ada yang buruk. Semuanya baik, semuanya untuk kepentingan kita. Kalau kita mau bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan kemenangan dan jalan keluar yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat sewaktu tinggal di Makkah.
Beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar.
untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.